mursalin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pendidikan 01 Bapak Dr. Andes Junaidi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Pendidikan 01 serta Bapak Fadri Khoiron Setia Pranata yang akan memberikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, tepatnya di sekolah UPTD SPF SDN Pendidikan 01. Marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari siang ini yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka di ruangan yang barokah ini, Sabtu tanggal 4 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan tunggal akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Pendidikan 01, yaitu oleh Bapak RS Junaidi. Kepadanya disilakan. Terima kasih untuk pembawa acara atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan satu misi penerimaan informasi dari, kalau boleh saya katakan, pewarak atau asesor atau narasumber. Ini suatu kebanggaan karena dalam akreditasi sekolah diseminasi dari dulu itu sewajibnya dan seharusnya selalu ada di setiap waktu ketika seorang guru itu mengikuti satu kegiatan, apakah itu penataran, apakah itu pelatihan, apakah itu pembinaan. Itu kegiatan diseminasi itu begitu sangat. Dan dalam akreditasi nanti akan ditanyakan, salah satu objek pertanyaannya, apakah guru melaksanakan diseminasi setelah ujian. Alhamdulillah, di momen kita menghadapi akreditasi ini ada kegiatan diseminasi. Nah, ini sangat formal sekali karena berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Bapak Fadlison ya, bukan Fadli Khoiron. Ini saya kemarin di jadi apa yang dilakukan dari teman kita ini, harapan saya adalah dapat menjadi motivasi bagi kita semua terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya ulangi, terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kita sudah melakukannya. Dari awal-awal Bapak Ibu melakukan kegiatan kedinasan di sini,
Bapak Ibu sudah melakukannya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mendapatkan pengetahuan secara lebih detail, terperinci, jelas, terarah, yang insya Allah juga akan menjadi salah satu pencapaian kita di dalam misi dan visi sekolah. Jadi saya berharap bahwa dalam pertemuan ini Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran, ya, serius, kemudian benar-benar diambil kemanfaatannya. Dan ini saya juga harapkan tidak hanya dilakukan oleh Pak Fadli ini, tetapi juga nantinya dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kemarin sebenarnya sudah mengawali Pak Wahid itu, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, ya. Jadi banyak belum ya. Yang untuk guru Merdeka Belajar dulu Pak Wahid, kemarin kan pengembangan guru penggunaan guru Merdeka Belajar itu kalau tidak dilanjuti itu kan bagian dari diseminasi. Makanya semua kegiatan-kegiatan yang merupakan pengembangan diri dari Dewan Guru dan kita semua itu adalah wujud dari diseminasi kita, penyampaian informasi terupdate terbaru untuk teman-teman kita yang lain. Itu saja yang kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya mengikuti ini semua. Juga mohon nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah teman-teman yang lain untuk juga bertanya. Dengan demikian kegiatan ini bisa semakin bermanfaat untuk lembaga yang kita cintai. Itu saja Bapak Ibu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah UPTD SPM SD Negeri Prajuk Kanlor 1 saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Fadli Khairon Setia Pranata SPSD. Kepada Bapak Fadli Khairon Setia Pranata SPSD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saja ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat UPTD SPF SDN Prajuk Kanlor 1 yang selalu saya banggakan dan saya jadikan sebagai motivator saya, rekan-rekan saya semua. Saya doakan semoga selalu sehat. Amin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat-Nya lah kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin. Mohon maaf Pak, kurang keras kayaknya. Audionya kurang keras. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat gugup, saya grogi. Meskipun cuma rekan sejawat, tapi ini adalah pengalaman pertama saya bukan menjadi tutor. Mohon maaf, saya bukan bermaksud menggurui, tapi saya menginginkan sharing dari Bapak dan Ibu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya sedikit cerita mengenai pengalaman saya di pendidikan guru penggerak yang kata sebagian besar teman-teman guru itu melelahkan, bikin capek, menyita waktu dan lain sebagainya. Pertama saya mendaftar, ini sharing dulu pengalaman saya. Pertama saya mendaftar, saya ragu Bapak dan Ibu, apa saya bisa melalui proses demi proses, tahapan demi tahapan dari program ini. Apa saya bisa? Dan saya mengucapkan beribu terima kasih kepada istri saya yang selalu memberikan support pada saya, keluarga saya, dan juga saya punya rekan-rekan hebat, Bapak dan Ibu guru hebat dari sekolah saya. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya teruskan Bapak dan Ibu guru hebat. Ketika saya mendaftar, saya penuh keraguan, kemudian saya memberanikan diri untuk mendaftar, dan ternyata saya lolos. Saya masuk ke sesi praktek mengajar. Nah, di sini ini sebelum praktek saya upload RBP dulu. Kemudian setelah itu saya lolos lagi sampai di sesi wawancara. Nah, di sini ini penuh pertanyaan yang menantang, tapi bagi saya cukup santai saja. Yang lain, teman-teman JGP lain butuh waktu 1 jam, 2 jam, saya cukup 20 menit. Kenapa kok cuma 20 menit? Karena asesornya pada waktu itu langsung saya sekat dengan pertanyaan balik. Dan akhirnya saya cuma 20 menit, dan akhirnya setelah itu 2 minggu kemudian saya dinyatakan lolos. Dan itu yang bikin saya kaget. Kenapa kok bisa saya? Berarti ini adalah proses bagi saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Proses untuk bukan menjadi kepala sekolah ya, bukan ya. Saya ingin menjadi guru yang lebih baik. Cukup itu saja. Baik, saya tidak perlu berlama-lama. Oh iya, guru penggerak itu ada yel-yel. Saya minta pada Bapak dan Ibu guru hebat untuk berdiri. Jadi guru penggerak itu punya yel, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari kita bersama-sama. Sudah siap berdiri? Yo, serius. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Nanti bisa diket. Baik, ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Santai saja sambil menunggu makan siang. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah di UPTD SPF SDN Pertigaan tahun 1. Perkenalkan, nama saya Fadli Khoiron Setia Pranata. Saya DGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Asal sekolah saya dari UPTD SPF SDN Pertigaan tahun 1 tercipta. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah proses interaktif dalam penyampaian informasi yang ditujukan kepada kelompok atau individu
agar kelompok atau individu tersebut memperoleh informasi dan akhirnya dapat mengubah pola pikir serta perilaku. Adapun perubahan yang diharapkan dari diseminasi adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ini ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Apakah hakikat pendidikan menurut Bapak dan Ibu? Apa hakikat pendidikan menurut Bapak atau Ibu? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Mungkin Pak Andra mungkin? Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Nah, ini ada pertanyaan refleksi untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Jika dalam pertanian, di manakah posisi peran kita sebagai seorang guru? Apa kita menjadi sawahnya? Apa menjadi bibit padinya? Atau menjadi petani? Mungkin ada yang bisa menjawab? Tani. Apa Pak Wahid? Tani. Petani. 1000 untuk Pak Wahid. Tepuk tangan untuk Pak Wahid. 1000. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara saya singkat menjadi KHD ya. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian filosofi yang berikutnya yaitu guru ibarat petani. Betul kata Pak Wahid. Guru adalah petani kehidupan yang siap menebar benih. Benih di sini kita artikan siswa di lahan yang telah dipersiapkan. Jadi sawah itu kita ibaratkan sekolah dan merawat benih tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah menghamba pada murid sesuai kodrat alam dan zaman, serta memerdekakan murid belajar sesuai minat, bakat, serta potensi yang ada pada masing-masing anak. Jadi sudah kewajiban kita sebagai seorang pendidik untuk selalu mendukung minat, bakat, serta mengasah potensi yang ada pada masing-masing anak. Karena kemampuan anak tidak sama, minat anak juga tidak sama, bakat anak pun juga tidak sama. Ada yang bakat penyanyi, ada juga yang bakat menari. Nah, kemudian di slide berikutnya yaitu ada semboyan atau trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bisa bantu membacakan Bu Dwi? Semboyan atau trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sungtulodo ing madya Mangkukarso tut wuri handayani. Ing ngarsa Sungtulodo ini di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ing madya Mangkukarso di tengah harus mampu melibatkan diri, membangkitkan semangat peserta didik. Yang terakhir tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan moral dan semangat kerja kepada siswanya agar mampu mencapai tujuan. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu. Terima kasih Bu Dwi. Yaitu semboyan atau trilogi pendidikan menurut KHD ada 3, yaitu ing ngarsa Sungtulodo, ing madya Mangkukarso, dan tut wuri handayani.
yaitu ingarso suntulodo, yaitu di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua yaitu ingmadyo manungkarso, di tengah harus mampu melibatkan diri dan membangkitkan semangat peserta didik. Dan yang terakhir tuturi handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan moral dan semangat kerja kepada siswanya agar mampu mencapai tujuan. Kita lanjut pada nilai dan peran guru. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini nilai guru ada 5. Nilai guru ada 5, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru juga ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach untuk guru lain, 3 mendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, 5 menggerakkan komunitas praktisi. Kita masuk dulu kepada nilai guru. Nilai guru yang pertama yaitu mandiri. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri untuk selalu meningkatkan kemampuan diri, sehingga kita mampu membuat perubahan yang baik untuk lingkungan ataupun untuk diri sendiri. Nilai guru mandiri bisa kita terapkan ketika kita mengikuti workshop, kemudian ada webinar, seminar-seminar. Itu jadi kita bisa mengasah kemampuan kita sebagai seorang pendidik secara mandiri. Kemudian reflektif. Seorang guru yang reflektif selalu mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, jujur dan menerima kekurangan diri, membuka diri terhadap kritik dan saran, serta mencari solusi demi perbaikan pembelajaran. Jadi tidak perlu malu untuk meminta pendapat atau meminta saran dan kritik kepada teman sejawat, karena itu demi kebaikan kita bersama. Kemudian ada kolaboratif, yaitu guru harus membangun kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, komite, organisasi di lingkungan sekolah, serta dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah disertai rasa tanggung jawab. Kemudian ada inovatif, yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kita harus berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dan meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu berpihak pada murid. Tugas guru adalah menuntun. Dalam proses menuntun, siswa diberi kebebasan dalam belajar, berpikir dan membangun sendiri pengetahuan mereka. Guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dan tugas kita adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif. Jadi di slide ini adalah nilai guru. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah peran guru. Peran guru yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Selain itu, guru haruslah membuat lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman untuk para muridnya. Peran guru yang pertama ini sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan di kelas kita masing-masing, di mana kita menciptakan ruang kelas yang nyaman, suasana belajar yang nyaman, karena
Sejatinya sekolah adalah rumah kedua bagi siswa. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru harus mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah dan membantu mereka untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar dan juga mendidik karakter murid di sekolah. Peran guru yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan peran guru yang keempat yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru harus berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru, baik di sekolah maupun wilayahnya. Berbagi praktik baik yang bisa dibagikan dalam komunitas tersebut dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk para guru sejawat. Jadi guru penggerak pada nantinya harus aktif di komunitas praktisi, contoh KKG. Kemudian untuk guru mapel atau SMP mungkin ada MPMP. Dan yang pasti kita harus ikut dalam komunitas yang ada di rumah seperti yasinan, tibaan, hifayah. Itu sangat penting. Jadi kita harus menjadi panutan di komunitas tersebut. Yang kelima yaitu menjadi coach bagi guru lain. Guru harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya, mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Jadi saya sudah menjelaskan tentang nilai dan peran guru. Sebelum masuk ke visi guru, kita ice breaking dulu. Jadi saya minta Bapak dan Ibu guru hebat untuk berdiri di bangkunya masing-masing dulu. Kemudian nanti saya akan undi untuk kelompoknya. Bisa berdiri dulu? Yuk, berdiri. Stand up. Stand up. Oh, sudah berdiri. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanksi all. 12. Berarti akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 3. Kita akan bermain rubah mencari coklat. Ya, ini merupakan ice breaking yang saya dapat di Lomba Karya 0. Saya undi langsung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 4 ton. Yang satu silahkan berdiri di sini. Yang satu silahkan berdiri di sini. Satu silahkan berdiri di sini. Satu yang dapat satu. Ini berapa dia? Ini sudah ini duit. Ya ya. Kita mulai. Semua pegang pundaknya, rubahnya. Iya.
belokkan, putar balik. Yuk, dihitung. 1, 2, 3. Go. Kelompok 3. Oke, kita lanjut permainan yang berikutnya. Yang barusan di supir kita rolling ke belakang, jadi maju. Ganti pemain dulu. Ganti pemain dulu. Ganti. Barang kono nena, oh cek api. Ganti pemain dulu. Ganti pemain dulu. Ganti pemain dulu. Ganti pemain dulu. Dan yang sekarang ini bebas. Boleh mengambil di mana saja. Supirnya ganti, Bang. Bisa. Siap. Bebas boleh mengambil di mana saja. Sekarang adu cepat. Dulu siapa Irfan? Irfan. Iya, Irfan. Kita hitung 1, 2, 3. Yang menjadi pemenang adalah kelompok 4. Bukan ditepuk, MPO. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu hebat semua. Dalam upaya mewujudkan proses menuntun anak dengan nilai dan peran yang akan dijalankan, maka diperlukan visi dengan mempertimbangkan aset serta kekuatan yang telah dimiliki. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Pencapaian visi inilah yang memerlukan waktu dan proses serta kegigihan dalam mereformasi kebiasaan yang telah ada. Jadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru dan visi guru diharapkan untuk bisa membentuk sebuah budaya, yaitu budaya positif. Yang mana? Iya, Pak Ahmad itu. Baik, kita lanjut. Ini adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku perubahan, kebutuhan dasar manusia,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah yang saya pelajari di modul 1.4. Dalam PGP ada 7 poin yang akan saya jelaskan. Harus gerak cepat. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru memungkinkan setiap murid belajar dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa stimulus respon dan ada beberapa materi teori kontrol. Dalam kehidupan sehari-hari, di sebelah kiri ini adalah stimulus atau anggapan kita sehari-hari, di mana realitas atau kebutuhan kita sama. Setelah kita masukkan teori kontrol, akan menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, kemudian setelah dapat teori jadi memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Setelah di teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setelah dapat teori kontrol, menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Setelah dapat teori, akhirnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu terusnya. Kita lanjut. Budaya positif. Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu saat mendengar kata disiplin? Ada yang bisa memberikan pandangan tentang kata disiplin? Monggo, mungkin bisa memberikan pandangan Bapak dan Ibu tentang kata disiplin. Mungkin Bapak Sukartono bisa membantu saya. Baik, Pak Menteri, berkaitan dengan kata disiplin, ini ada beberapa kaitan dengan siswa-siswi di SDN Bercalo 1. Yang pertama yaitu akan memberikan perilaku sikap yang baik dan pembiasaan kepada anak-anak kita setiap hari, baik itu pada waktu pagi akan masuk ke halaman sekolah, maka kita memberikan arahan presiden itu semua guru atau dididik beberapa guru untuk menyambut siswa di depan pintu gerbang yang akan masuk ke halaman sekolah. Kemudian di sisi lain juga ada beberapa hal yang disiplin, yaitu perilaku anak kebiasaan, yaitu dengan melaksanakan yaitu religius pada saat pagi sebelum belajar dimulai, yaitu bisa doa bersama, kemudian bisa melaksanakan yaitu sholat duha bersama atau berjamaah. Itu saja Pak Menteri, terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih applause untuk Bapak Sukartono. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membiasakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Saat ini motivasi apa yang mendasari tindakan siswa dan siswi Anda? Saya belajar karena paksaan. Jadi siswa kadang ada yang belajar karena dipaksa orang tuanya, atau juga ada yang saya belajar karena kesadaran, karena saya ingin pintar. Jadi tumbuh motivasi
dalam diri anak. Kemudian saya melakukan tugas karena saya sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas saya sebagai pelajar. Itu salah satu motivasi yang baik. Kemudian saya melakukan tugas karena takut hukuman, atau saya melakukan tugas karena ingin pujian. Jadi ini adalah beberapa motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari siswa-siswi kita. Motivasi perilaku manusia yang menjadi impian kita adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin diri karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini yang membuat murid memiliki disiplin positif karena motivasi yang terbentuk bersifat internal. Jadi motivasi tersebut tumbuh dari dalam diri anak tersebut, tidak ada paksaan ataupun tidak ingin mendapat pujian. Kemudian kita lanjut pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan, 4 kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup, di mana kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal atau berteduh, tidur, dan oksigen. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang, di mana kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Tentu saja kesenangan ini identik dengan hobi. Hobi tiap manusia atau tiap individu itu berbeda. Contoh seperti Bapak Andra yang hobi mancing, dan juga ada Pak Irfan yang hobi memelihara ayam. Itu merupakan hobi dan timbul kesenangan. Dan ini adalah 5 posisi kontrol bagi guru, yaitu yang pertama penghukum, teman, manajer, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Sebelum melanjutkan, kita simak video terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam. Untuk sedikit refleksi,
Kira-kira Bapak dan Ibu guru hebat berada di posisi kontrol mana? Penghukum, Dialami semua. teman, Tiga-tiganya. pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer? Sangat sulit untuk menjadi seorang yang berada di posisi kontrol sebagai manajer, tapi tidak mungkin bagi kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita, semua bisa. Jujur saya masih berada di posisi penghukum. Sama. Dan ketika saya mendapat materi ini di PGP kemarin, ternyata dari 24 teman saya sekelas, ternyata mereka menyadari dan mereka berada di posisi penghukum karena sulit sekali. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Belum ditampilkan, mohon maaf, ada kekeliruan. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembuatan keyakinan kelas harus lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas, sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Pernyataan bersifat positif, sedikit saja agar lebih mudah diingat. Ini tergantung muridnya. Kalau muridnya ada 20, berarti peraturan kelasnya ada 20. Kemudian keyakinan kelas harus berupa pernyataan universal. Dan yang terakhir yaitu melibatkan semua anggota kelas. Di sini ada beberapa gambar tentang proses pembuatan keyakinan di kelas 4, yaitu guru bersama murid membuat keyakinan kelas, di mana kita pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan kelas, kemudian curah pendapat tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan, dan meninjau kembali keyakinan yang telah disepakati bersama. Karena murid di kelas saya ada 21, berarti keyakinan kelasnya ada 21. Jadi mereka membuat peraturan untuk mereka jalani sendiri, mereka sepakati sendiri, dan bahkan mereka lah yang akan melanggar sendiri nanti. Ya, ini keyakinan kelas di kelas saya ada 21. Sederhana saja karena ini memang murni dari siswa. Saya cuma menyediakan kertas manilanya saja. Ini selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi intinya ada 3. Bapak dan Ibu guru hebat bisa memperhatikan segitiganya. Di situ ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Ada 3. Menstabilkan identitas yaitu ini adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak atau orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan itu, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Mari kita simak video contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kebetulan saya sendiri yang buat.
Ini durasinya hanya 4 menit. Tentunya sama atau enggak? Kita kerjakan dulu pembagian, kemudian kalian nanti langsung di bagian. Waalaikumsalam. Ngerti, Pak? Oh ya, saya juga ya. Baik, kita lanjutkan yang lain. Eca, silakan keluarkan bukunya. Eca tahu tidak kenapa Pak Guru panggil di sini? Menurut Eca, jangan melakukan itu sebelum kesalahan atau bukan? Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kita lakukan. Kalau begitu, mari kita selesaikan kesalahan ini bersama-sama. Pak Guru mau tanya, kamu pasti punya alasan kenapa tadi jalannya terlambat. Oh, apa Bunda tidak marah? Menonton televisi itu memang suka bikin kepala. Jadi menonton televisi sampai larut malam ini tidak baik karena bisa merusak konsentrasi kita dan juga bisa bikin kita benar-benar kesiangan, apalagi tidak ada subuh. Eka masih ingat tidak tentang kegiatan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester? Bisa Eka menyebutkan satu atau dua? Nah, itu Eka tahu. Apakah kegiatan kelas itu harus dilaksanakan? Apa yang akan Eka lakukan agar bisa melakukan keyakinan kelas dengan baik? Itu harus, itu yang sudah tahu. Kita tidak bisa menyebutkan langkah-langkah untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Pak Guru harap Eka tidak ada terlambat lagi dan bisa membagi waktu dengan tepat, tentunya dengan bimbingan dari orang tua ibu. Nah, sekarang Eka boleh istirahat. Nanti Eka boleh berdiri dan bisa bergabung dengan teman-teman.
sudah ada di akhir diseminasi maksudnya, dalam proses menuntut dengan nilai dan peran yang akan dijalankan serta pencapaian visi, maka akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Dalam penumbuhan budaya positif, kita harus tahu apa kebutuhan dasar murid kita dan menerapkan disiplin dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penerapan disiplin ini tidak luput dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Namun ketika anak melakukan kegiatan indisipliner, kita hendaknya tidak menghukum, namun membimbing mereka untuk menyadari konsekuensi siapa yang bisa mereka canangkan melalui penerapan segitiga restitusi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, ini sudah di akhir acara. Mari kita yel-yel dulu sebelum akhir. Jadi saya minta Bapak dan Ibu guru hebat untuk berdiri. Sekali lagi kita mengucapkan yel guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Saya Fadli Setia Pranata.